the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Oke, so puji Tuhan, kembali lagi kalau di bulan Juni ini kita boleh sama-sama jumpa kembali. Nah, bisa clear ini? Bisa. Clear ya? Oke. Nah, kita boleh jumpa kembali pada The Power of Love Ministry dengan kesempatan kali ini juga di akhir bulan ini kita akan diisi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih juga buat hamba Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya lagi set PowerPoint saya ini ya. Saya akan share di sini. Nah, sebentar saya share ya. Share. Okay. Ya, oke. Oke. Bisa ya? Bisa lihat ini? Bisa ya? Nah, puji Tuhan. Nah, saya memberikan judul khotbah ini adalah Yes, Wait, and No. Nah, mungkin saudara bertanya ini khotbah mengenai apa ya, tetapi saya membahas ini dengan Alkitab yang biasanya kita sudah dengar ya, yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ya. Yeremia pasalnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari dengan penuh pengharapan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman ini memberikan suatu penjelasan lebih lagi bahwa Tuhan itu mengetahui segala apa yang menjadi rencana Tuhan, ya. Dan rencana Tuhan itu selalu indah. Walaupun saudara dan saya menghadapi tantangan-tantangan, walaupun saudara dan saya juga mengalami suatu hal atau peristiwa yang di luar ekspektasi kita. Nah, banyak orang bertanya bahwa kegagalan atau jalan tertutup, banyak orang bertanya bahwa kenapa hal itu terjadi. Atau mungkin apa yang kita ekspektasi itu kontradiksi ya, kontradiksi. Nah, saudara, kalau saudara lihat dari peristiwa Yusuf, waktu Yusuf berumur di sini dikatakan teenager, Yusuf berumur kira-kira ya masih remaja, dan dia mempunyai banyak sibling atau kakak-kakaknya ya. Nah, dan kakak-kakaknya itu selalu bekerja keras ya. Dan di sini dikatakan Yusuf mempunyai suatu mimpi.
Dan setelah mimpi itu diartikannya bahwa suatu saat itu Yusuf akan menjadi seorang apa? Akan menjadi seorang kepala, ya, akan menjadi seorang yang berhasil, itu Yusuf. Dan Yusuf suatu saat akan dihargai oleh banyak orang. Dan dikatakan juga menjadi suatu kepala suatu bangsa. Nah, tetapi kalau saudara lihat jalan cerita Yusuf, ya, akhirnya dia dibuang, dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dan juga di sini dikatakan bahwa suatu saat juga dia ditaruh di sumur, dan setelah itu dia dijual, ya, oleh saudara-saudaranya, dan setelah itu bahkan dia juga masuk di dalam penjara. Nah, coba kalau saudara lihat janji yang Tuhan berikan lewat mimpi, ya, dengan journey atau perjalanan Yusuf yang demikian, kira-kira kalau itu terjadi di saudara, apakah janji itu masih saudara bisa katakan ya? Ya, misalkan suatu saat Tuhan janjikan saudara menjadi orang yang berhasil, menjadi bos lah istilahnya. Tetapi jalan hidup saudara, ya, saudara tidak lulus ujian misalkan, ya, dan saudara menjadi pengangguran. Nah, kalau dari peristiwa-peristiwa yang kita alami pada kenyataannya itu justru menyimpang daripada keberhasilan, nah otomatis kita ini akan akan merasakan suatu kegagalan, dan saudara akan menyerah, dan saudara mungkin tidak akan mengikuti Yesus lagi karena janji itu janji yang tidak ditepati. Nah, saudara, di sini dikatakan ada yes, ada ya, ya. Nah, Alkitab di sini memberikan contoh banyak. Hezekiah, waktu dia Hizkia, waktu dia sakit, ya, waktu dia sakit dan Samuel katakan bahwa sudah kamu akan mati, ya kan? Sebentar lagi kamu akan mati. Nah, Hezekiah dia berdoa kepada Tuhan, ya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia masuk waktu itu Nabi Samuel masih ada di rumah dia. Dia hanya berdoa kepada Tuhan, doa yang instan, saudara, ya. Tuhan sembuhkan. Nah, dan Tuhan mendengar doa daripada Hizkia, ya. Baru saja dikasih berita oleh Nabi, kamu akan mati segera. Tetapi karena doa ini, ya, doa yang instan ini, Samuel masih di rumah, belum keluar, dan Tuhan bilang, dia tidak akan mati. Dia akan hidup kembali 15 tahun dan dia bisa hidup, saudara. Betul kan? Nah, itu Alkitab katakan. Dia tidak akan mati. Nah, itu dikatakan di situ, di mana Samuel memberitakan bahwa, menyampaikan bahwa Hezekiah, Tuhan mengabulkan doamu, ya. Dan engkau akan bertahan hidup. Instan sekali. Itu jawaban doa, saudara. Nah, kita juga kadang-kala kan ekspektasi jawaban doa dari Tuhan. Jawaban doa dari Tuhan itu yang instan. Nah, setelah itu ada Yabes. Yabes berdoa. Nah, kalau saudara lihat arti Yabes itu adalah arti penderitaan, ya. Mamanya Yabes itu memberi nama Yabes karena itu ada suatu kesukaran-kesukaran yang terjadi, ya. Peristiwa-peristiwa sukar yang terjadi di keluarga Yabes, itu sebabnya dikasih nama Yabes, yaitu kesukaran. Nah, dan juga dan Yabes berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab akan doa Yabes. Doa Yabes katakan apa? Doa Yabes yang sering kita nyanyikan. Kiranya berkat-Mu menyertai aku, melimpah-limpah, ya kan, memperlebar akan teritorinya, sakit penyakit tidak ada, kemiskinan tidak ada, dan Tuhan menjawab doa Yabes. Nah,
kita juga merindukan apa doa jawaban yang seperti Yabes, ya. Dan juga ada peristiwa di situ Yesus apa Yesus menyembuhkan seorang servant, seorang pembantu daripada centurion, seorang pembantu dari prajurit ini. Dan Yesus menyembuhkan, dan juga prajurit bilang, katakan, Tuhan, kamu tidak perlu datang ke rumah saya, katakan saja sembuh. Nah, saat itu juga sembuh. Itu adalah doa, ya. Doa yang instan yang dijawab, ya. Nah, tetapi kadangkala ada juga doa-doa itu yang menunggu proses, yang tidak terjawab saat itu juga. Ada waktu seperti Lazarus, ya kan? Lazarus itu waktu saudara-saudara Lazarus datang memberitakan bahwa Lazarus sedang sakit, justru Tuhan katakan dia hanya tertidur, ya kan? Lazarus hanya tertidur, dan akhirnya Lazarus sudah mati, dan akhirnya Tuhan Yesus katakan Yesus berapa hari kemudian, sudah berhari-hari baru Yesus datang, ya. Nah, di situ katakan bahwa ada beberapa poin di sini, ada 3 poin, yaitu it will bring glory to God and His Son, akan membawakan suatu kemuliaan Tuhan dan kemuliaan anaknya, yaitu Yesus. Nah, you will have a chance to put your faith in me, ya. You about to give a new ground for belief. Kadangkala Tuhan izinkan kita supaya itu doa itu walaupun di dalam doa itu tidak terjawab dengan seketika, Tuhan izinkan supaya iman kita ini bertumbuh di dalam kehidupan kita, menantikan sesuatu, ya. Dan juga di sini otomatis semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan doa yang sama sekali tidak dijawab Tuhan? Nah, apa yang saudara harus lakukan? Saya kasih contoh di sini. Daud, dia minta doa supaya anaknya sembuh dari sakit. Daud bukan hanya berdoa, dia berpuasa. Berapa puluh hari Daud berpuasa minta supaya anaknya sembuh. Saudara bisa baca Alkitab berapa puluh hari, ya. Daud sebulan Daud berpuasa minta supaya anaknya sembuh. Tuhan jawab, enggak, ya kan? Paulus minta, ini Paulus loh. Ini satu, Daud itu adalah raja, ya. Raja, dan bukan hanya raja. Daud itu dikatakan inilah anak yang dikasihi, ya. Daud itu adalah ada anak yang dikasihi, ya. Daud. Nah, anak yang dikasihi. Paulus itu adalah seorang rasul. Paulus menulis banyak buku. Paulus mengadakan penginjilan. Paulus juga mengadakan church planting, membuka gereja-gereja. Itu Paulus, saudara, ya. Nah, bukan hanya, dan Paulus minta Tuhan cabut duri yang ada di badanku. Berapa kali Paulus minta supaya Tuhan menyabut akan duri, dan 3 kali Paulus minta, tidak dijawab, saudara. Nah, bukan hanya itu, peristiwa Yesus, ya. Peristiwa Yesus di dalam Matius, dalam Markus, Lukas, ya. Matius, Markus, Lukas di dalam kitab sinopsis ini, ya, menulis, ya, bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Aba, ya Bapa, ya, jauhkanlah cawan ini, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Yesus minta. Berapa kali Yesus berdoa, ya? Dan Yesus memanggil dengan menggunakan berbagai-bagai metode, berbagai-bagai metode untuk berdoa. Jikalau engkau mau, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Dan Yesus katakan, jikalau mungkin, jauhkan daripadaku. Dan juga Yesus melakukan suatu metode yang lain di sini, katakan bagi engkau tidak ada yang mustahil, engkau sanggup menjauhkan. Tapi Bapa di surga tidak menjawab akan doa daripada Yesus. Nah, saya mau tanya kepada saudara,
Kalau ada jawaban-jawaban doa yang tidak dijawab sampai saat ini, apakah yang harus kita kerjakan? Apakah yang harus kita lakukan? Nah, saya mau kasih contoh di sini, saudara. Waktu berjalan terus, ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Kira-kira mungkin ini sekitar tahun 2000-an, 2000 ya, tahun 2000 kalau tidak salah 2001 ya atau 2003, ini pesawat Challenger, pesawat olang-alik NASA ya. Waktu itu kalau tidak salah Presiden Amerika memberikan suatu pengumuman dengan membuka peluang guru ya. Guru siapa saja supaya dipromosikan untuk daftar dan akan dipromosikan untuk naik di pesawat ulang-alik ya. Nah, itu dan berbanyak sekali guru, saudara ya. Lebih daripada 10.000 guru mendaftarkan diri ya. Nah, setelah mereka mendaftarkan diri dan terjadi seleksi ya, diseleksi ya, dieliminasi, dan setelah diseleksi dan itu turun lagi sampai 1.000 orang, saudara. Dan diseleksi secara medis, diseleksi secara mental, diseleksi secara fisikal. Akhirnya menurun lagi, saudara ya. Tinggal 5 orang lagi. Nah, dan salah satu guru ini adalah orang Kristen di antara 5 ini. Orang Kristen dan 5 ini adalah orang-orang yang terbaik, saudara. Baik secara fisik, baik secara mental, mereka ini dan rohani, orang-orang ini, 5 orang ini adalah 5 orang yang terbaik. Dan salah satu guru ini adalah namanya Elizabeth, saudara. Dia orang Kristen. Dan kalau saudara tahu bahwa dia ini meminta kepada Tuhan supaya lolos. Dia berdoa, dia berpuasa, dan dia bergumul untuk minta. Dan saudara tahu Tuhan menjawab. Dari penerimaan pertama Tuhan menjawab. Dari seleksi kedua Tuhan menjawab. Seleksi ketiga Tuhan menjawab. Sampai pada seleksi ketiga ini, yaitu tinggal 5 orang ini, dia pun berdoa minta kepada Tuhan. Tapi ingat, yang hanya bisa diterima itu hanya 1 orang, saudara. Nah, setelah pada hari penentuan ya, hanya 1 orang yang akan dipilih dari 5 orang ini, dan akhirnya guru yang Kristen ini, yang orang beriman, yang berpuasa, yang berdoa, yang rajin ke gereja, dia akhirnya tidak diterima, saudara. Kadang-kala kan kita ekspektasi, kalau saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, pasti diterima, pasti dijawab oleh Tuhan. Ternyata dia tidak dijawab oleh Tuhan. Dia merasakan suatu kegagalan, ya, merasakan suatu putus asa, saudara ya. Ya. Dan sampai-sampai dia mau mengutuk Tuhan pada saat itu. Tuhan tidak adil di sini ya. Tuhan tidak mendengar doanya. Atau Tuhan cuma kasih penasaran aja ya. Tuhan kayaknya Tuhan ini main-main gitu ya. Akhirnya sudah, saudara ya. Setelah hari untuk peluncuran dari pesawat olang-alik ini, akhirnya 100 guru pada testing yang kedua itu diundang ya oleh NASA untuk menyaksikan peluncuran launching daripada pesawat olang-alik Challenger ini. 100 orang berdiri di row depan, berdiri di bangku yang terdepan untuk menyaksikan, menonton, saudara ya. Termasuk Elizabeth ya. Nah, dan biasanya kalau peluncuran pesawat itu ada countdown. Countdown itu mulai dari 10, 9, 8, 7 sampai pada countdown yang sudah terakhir. Ya, 3 detik sebelum countdown itu dan peluncuran pesawat ini,
Elizabeth ini dia tidak mau lagi melihat. Akhirnya dia balik ke belakang dan dia berjalan untuk pulang keluar dari arena ini, saudara ya. Ya. Nah, dia keluar dari arena ini dan setelah itu terdengar gemuruh daripada launching pesawat ulang-alik ini. Ya, detik pertama oke, detik kedua oke, detik ketiga sudah mengudara, detik keempat sudah mengudara. Ya, nah, nah kalau saudara lihat di sini, ya, detik ke-11, saudara ya. Dan dia sudah berjalan beberapa langkah untuk keluar daripada untuk keluar daripada arena penonton NASA ini. Detik ke-12 di situ terjadi suatu ledakan, saudara ya. Ledakan yang dahsyat, ya. Ya, ledakan yang dahsyat ya, dan dia mendengar ledakan tersebut, saudara ya. Dan dia berpaling, dia melihat ya pesawat itu meledak di udara, saudara ya, pada detik yang ke-12. Nah, saat itu dia tersungkur dan berlutut, ya, minta ampun kepada Tuhan. Saat itu dia tersungkur dan berlutut minta ampun pada Tuhan karena beberapa hari dia sudah mengutuk Tuhan. Beberapa hari dia sudah memberikan suatu keputusan untuk untuk tidak melayani Tuhan, keputusan untuk deny Tuhan, keputusan untuk keluar daripada imannya sebagai Kristen, saudara. Akhirnya saat itu dia tersungkur dan minta ampun kepada Tuhan. Nah, peristiwa ini mengingat saya dan saudara, ya, mengingat saya dan saudara bahwa jawaban-jawaban kadangkala walaupun itu tidak dijawab oleh Tuhan, bukan tidak didengar oleh Tuhan, Tuhan mendengar. Tetapi itu segala sesuatu, apakah yes, wait, no, iya, atau tunggu, atau jawaban tidak sekalipun, itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, saudara. Nah, apapun yang kita alami saat ini, ada jawaban-jawaban doa yang tidak dijawab. Ada jawaban doa, saya sudah beberapa bulan saya punya lengan kanan ini, saudara ya. Ada gangguan ya, sakit ya. Dan ya saya sudah berusaha untuk senam, goyang-goyang untuk memulihkan, kata orang muscle atau ada otot katanya yang mati. Saya udah berusaha, tapi ya jawaban Tuhan belum. Saya tidak pernah mengeluh, ya. Saya hanya berdoa dan bersyukur saja, ya. Hanya berdoa dan bersyukur, ya. Nah, ada orang bilang minum painkiller atau minum obat anti sakit. Saya menolak untuk minta obat sakit. Kalau mau bilang sakit, saudara ya, kalau mau bilang sakit ini ukurannya dari mana? Antara 1 sampai 10. Kalau saya bilang ini sakit ini antara 7 sampai 8. Kadangkala mau tidur susah tidur, saudara ya, karena menahan sakit. Tapi ya berdoa aja dan Tuhan kasih tidur gitu. Saya berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan. Bergumul minta sembuhkan, ya kan. Terus saya bilang, kalau saya sembuhkan tidak sakit. Nah, mau ke dokter sebenarnya bisa sih ke dokter, tapi saya menolak untuk ke dokter karena bukan saya anti dokter, saudara. Ya, bukan anti dokter. Terus saya berdoa dan minta dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau untung, saudara, inilah orang Kristen. Untung masih rasa sakit, saudara. Kalau nggak rasa sakit, ya kan. Kalau saya bilang sakit nggak sakit, tapi saya bersyukur untung masih rasa sakit. Ada rasa, bisa rasa sakit. Ada kan orang lain, mereka sudah nggak ada rasa, saudara. Saudara mau kalau sudah tidak ada perasaan, ya kan?
untung masih ada rasa sakit, ya kan? Kalau otak kita putus, rasa sakitnya putus, ya kan? Itu tambah lebih parah, saudara ya. Kaki kita sudah buntung, kita nggak rasa, ya kan? Itu tambah lebih parah. Jadi masih bersyukur ada rasa sakit. Berarti saya punya brain masih normal, saudara. Saya punya otak ini masih normal, masih ada rasa sakit, masih ada rasa. Kalau sudah tidak ada rasa kan udah tidak normal, saudara ya. Nah inilah firman Tuhan saat ini. Apapun yang kita hadapi, jawaban doa secara instan ya, seperti yang dialami oleh beberapa orang ya, seperti yang dialami oleh siapa? Hezekiah, minta Tuhan sembuhkan, saat itu juga dia sembuh. Doa Yabes, Tuhan Yabes minta untuk memperbesarkan apa teritorinya, Tuhan jawab. Apa Yesus menyembuhkan seorang servant prajurit, Tuhan jawab, tidak perlu datang ke rumah, Tuhan jawab. Nah, dan kadangkala jawaban doa itu apa menunggu seperti Lazarus menunggu. Nah, dan doa yang sama sekali tidak dijawab, saudara ya. Nah, ini sebenarnya untuk kebutuhan, untuk kemuliaan Tuhan lewat saya dan saudara, seperti apa yang terjadi kepada seorang astronot, calon astronot ini. Kalau dia dijawab Tuhan, ya, kalau dia minta sesuai apa yang dia punya ekspektasi, kalau Tuhan jawab saat itu, kira-kira dia apa, saudara? Sudah mati, ya kan? Sudah mati kalau Tuhan jawab dia, ya. Nah, kadangkala kalau Tuhan juga tidak jawab doa kita, itu ada sesuatu yang positif. Nah, itu sebabnya Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 berkata bahwa setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara itu tidak membawa rancangan kecelakaan, saudara. Selalu membawa rancangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul, saudara? Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan saya kembalikan kepada uh, penanggung jawab. Puji Tuhan. Puji Terima Tuhan. kasih, Bapak Pendeta Surbakti. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Pak. Ya, jadi hari ini saya pribadi sungguh dikuatkan ya. Nah, jadi jawaban Tuhan itu tidak selalu yes, tapi ada kalanya juga no ya atau tidak. Nah, jadi sama halnya juga ada undangan dari Pendeta Jason untuk menghadiri satu conference di Malaysia ya. Jadi saya punya kerinduan ya bagaimana kalau suami istri berangkat ke sana. Jadi ini masih tentatif ya. Karena satu butuhkan biaya tuh tiket contohnya dan lainnya. Jadi saya berdoa kalau dalam rencana Tuhan pada waktunya bisa berangkat karena diharapkan tanggal 12 Juli sudah sampai di sana. Saya tidak memaksakan diri karena kerinduan ya saya sebagai suami yaitu kebersamaan suami dan istri. Walaupun istri saya bilang udahlah papa aja yang berangkat dah. Tapi rasanya kalau sendiri itu berbeda dengan sama-sama. Jadi dalam hal ini saudaraku saya tetap banyak belajar. Ya, belajar dengan Tuhan, belajar dengan situasi, keadaan, jawaban demi jawaban. Jadi saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini meneguhkan hati saya supaya selalu bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah jawaban yang sesungguhnya. Jadi kalau iya, itu pun Tuhan yang memberikan kata iya. Walaupun tidak, Tuhan juga memberikan jawabannya semuanya. Jadi luar biasa ya hari ini. Jadi putusan itu ada di tangan Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi, Tuhanlah yang
mengambil keputusan. Jadi saya banyak belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, dan di situ pun Tuhan untuk saya supaya sabar dan tidak bersungut-sungut, tapi selalu mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, karena damai sejahtera, sukacita sungguhnya adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya. Jadi saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini hari ini sungguh menguatkan, sehingga semakin berpaut dengan Tuhan, semakin membangun hubungan akrab dengan Tuhan, sehingga apapun peristiwa yang terjadi, ada ungkapan syukur yang sangat dalam. Jadi hari ini terima kasih Pak ini semua yang sudah memaparkan firman Tuhan hari ini. Saya sungguh diberkati ya. Saya percaya juga yang lain juga akan diberkati oleh Tuhan. Ya, dan hal ini nanti mungkin 2-3 orang akan menanggapi dari firman Tuhan ini. Nanti Pak Tamrin dulu akan menanggapinya, baru nanti diikuti oleh Ibu Tiar, ya Ibu Tiar, nanti terakhir Ibu Nelly. 3 orang saja. Ya, Tuhan berkati. Silakan kembali kepada Pak Tamrin untuk menanggapi daripada firman Tuhan hari ini. Ya, puji Tuhan, ya sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau untuk jawaban iya, banyak kita berkata, semua orang bisa menikmati ya, kalau untuk jawaban iya dari Tuhan, misalnya saya ingin sesuatu, Tuhan berikan, itu semua orang bisa berespon, puji Tuhan. Ya. Tapi bagaimana dengan pertanyaan yang tidak? Tapi sehari ini kita sudah ditolong oleh Tuhan melalui hambanya, bahwa jawaban Tuhan atas segala sesuatu adalah karena Tuhan. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh dalam doa Bapa kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi posisi yang tertinggi di dalam doa adalah sebenarnya Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Ya, di akhir-akhir ini sering sekali, ya, maaf juga, kalau saya klaim doa ini benar-benar terjadi. Ya, ada memang yang Tuhan izinkan di dalam keputusannya juga. Ketika kita meminta dengan sangat kepada Tuhan, Tuhan kabulkan. Tetapi sesungguhnya adalah objek penentu dari segala sesuatu adalah Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya orang-orang percaya harus mengikut ataupun menselaraskan diri dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan Tuhan yang mencocokkan diri dengan manusia, tapi manusia percaya atau orang percaya mencocokkan kehendak Tuhan kepada kehendak diri sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati.